Setelah Hamis Daud angkat bicara ihwal polemik rumah tangganya dengan Raisa Andriana, namun pria blasteran Madura, Australia ini seperti lebih membela dan bahkan pasang badan terkait Sabrina Alatas. Dalam kesempatan itu Hamis menepi semua soal memiliki relasi spesial dengan Sabrina Alatas. Hamis juga menyanjung Sabrina dan keluarganya, lantaran telah 10 tahun berteman, keluarga yang sangat baik dan humble. Karena imbas dari perceraiannya dengan Raisa, Hamis sampai memohon maaf pada Sabrina dan keluarga. Tapi sayangnya, usai mengklarifikasi tak memiliki hubungan khusus dengan chef Sabrina, Raisa memposting tulisan panjang di Instastory pribadinya dengan bahasa Inggris. Tulisan panjang Raisa itu menyentil ihwal teman palsu dan jiwa-jiwa berantakan. Dalam tulisannya, Raisa menulis tipe orang yang harus dipegang, orang-orang yang baik kepada mereka yang tidak bisa melakukan apapun untuk mereka, orang-orang berantakan yang berulang kali salah tetapi tidak pernah berhenti mencoba untuk memperbaikinya. Roh yang sama tertawa keras. Ya, hubungan saya sama Ia itu baik banget. Kita mau jaga itu. Kita akan jadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak Inarumen, jadi kita pengen jaga itu. Sebelum menutup tulisan, Raisa menekankan siapapun yang membuat Anda merasa baik setelahnya tidak hanya ketika Anda bersama mereka. Orang-orang yang melihat garis patahan Anda dan mengatakan bahwa mereka juga memilikinya. Siapapun yang terlintas dalam pikiran saat Anda membaca ini. Raisa seperti menegaskan jika memiliki orang seperti itu, maka harus dipegang erat-erat dan teruslah mencintainya. Lantas benarkah secarik tulisan bertuliskan bahasa Inggris itu ia tunjukkan kepada Hamis? Entah tulisan itu sengaja ditujukan kepada Hamis dan Sabrina atau bukan, namun publik menduga, apalagi munculnya instastory itu seusai Hamis membantah tudingan jika dirinya memiliki hubungan spesial dengan Sabrina. Saya udah pernah digosipin semuanya. Udah 2 tahun ini kena kanan kiri, jadi sudah kayaknya udah mulai habis cerita-cerita yang buruk yang bisa dilempar ke saya. Cerita itu yang pertama tidak benar. Yang kedua, mereka untuk proses perceraian sudah sepakat, musyawarah, mufakat diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian juga kita perjelas lagi tidak ada yang namanya orang ketiga. Udah ada. Ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun. Ini bukan orang-orang baru. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga-keluarga keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Meski sudah dibantah tak memiliki hubungan spesial, namun tetap saja publik sudah kadung percaya. Tapi sepertinya Sabrina tak bakal tinggal diam dengan semua tudingan warganet yang sudah viral tersebut. Apalagi ia bukan tipe wanita lemah. Dalam sebuah wawancara eksklusif saat dirinya diremehkan, ia semakin tertantang. Semakin direndahkan, ia siap melawan. Lantas benarkah jika isu perselingkuhannya dengan Hamis semakin liar, Sabrina bakal melawan? Nginjek kita banget, underestimate kita banget, tapi gue semakin diinjek, gue semakin seneng. Karena gue bisa ngebuktiin kalau kayak, oh gue bisa nih. Dan akhirnya juga, alhamdulillah setelah 3 bulan internship, terbukti kan mereka nge-hire gue. Ya puas banget aja sih, kayak balas dendam gitu. Tapi lantas benarkah jika isu perselingkuhannya dengan Hamis semakin liar, Sabrina bakal melawan? Benarkah kepergian Sabrina ke Banda Neira, Maluku untuk diving sebagai bentuk pelarian lantaran saat ia dituding memiliki affair dengan Hamis? Dan benarkah di sana Sabrina meluapkan keluh kesalnya kepada sahabat karibnya Nasya Marcella? Kita baru kenal di situ. Emang kalau diving tuh kadang random aja orangnya gitu. Dan kebetulan kita sama-sama suka diving, terus ketemu di situ. Ya udah, sekedar ketemu diving. Nggak tahu, aku no comment. Tapi ya udah, kasihan sih. Enggak, aku nggak nanya juga. Soalnya emang dia juga bukan tinggal di Jakarta kan, dia di Bali, aku di Jakarta. Jadi kita nggak ketemu. Semoga kuat mental ya, karena kan bacain netizen itu kayak jam banget ya. Jadi ya mudah-mudahan mentalnya kuat.
Di tengah pamer bantuan all out, perawatan Fahmi Bow untuk melakukan operasi dan lain-lain, hingga merogoh kocek ¡500 miliar rupiah untuk membelikan tas branded untuk Ivan Gunawan demi membangun masjid, dan memberi hadiah mobil hampir 1 miliar untuk Irfan Hakim sebagai kado ulang tahun, serta yang teranyar adalah peduli dengan nasib Ahmad Zoni, Raffi Ahmad justru tersandung hutang piutang. Satu pengacara bernama Raden Nuh yang pernah membela Raffi ketika dicokok Badan Narkotika Nasional beberapa tahun silam. Bukan tanpa alasan, Raden Nuh menagih uang lelahnya yang dijanjikan sebesar 250 juta rupiah itu lantaran ia melihat Raffi sudah hidup berlimpah pundi-pundi. Namun sayangnya tagihan itu justru ditanggapi berlebihan oleh orang-orang sekeliling Raffi hingga Raden Nuh mengikhlaskan uang tersebut. Memang secara legal, secara hukum, kita lemah untuk menagih. Kenapa? Karena udah terlalu lama, ya kan? Nah, tetapi ini kan kita cuma nagih secara moral. Nah, awalnya sih saya sih nggak mempersoalkan ini. Kebetulan ada kawan yang bilang, kesini aku bantu. Tiba-tiba kok masalah ini sampai ke Dasko gitu kan, bro. Celuk ini kok jadi lebar kemana-mana gitu. Nah, kemudian saya bilang kalau nggak mau bayar sih nggak apa-apa gitu kan. Yang penting jangan diingkari. Kalau masalah itu diserahkan biar kepada ininya aja. Karena ditanggapi berlebihan itulah akhirnya Raden Nuh memilih mengikhlaskan. Namun ia berharap Raffi jangan pernah mengingkari jika ada sumbangsihnya ketika dulu terlilit masalah penyalahgunaan narkoba. Raden Nuh sejatinya lupa dengan persoalan itu. Namun ia kembali teringat ketika sahabat yang mengajaknya dulu berkeluh kesah jika honor saat membantu Raffi belum juga dibayarkan. Jadi saya juga pada saat itu nanya ke si Rahmat setelah selesai. Rahmat dia bilang belum ada pembayaran. Sudah, kayak gitu kan. Nah, kemudian beberapa kali ditanya belum ada pembayaran. Sampai kemudian di Medan kalau nggak salah ya, di Medan, 2024 kalau nggak salah di Medan itu bukan inisiatif saya, malah Rahmat ya. Rahmat yang ngasih tahu kepada saya lagi makan di mana gitu. Dia bilang, bro, itu tapi belum bayar juga nih gitu kan. Lah, saya jadi ingat loh, belum bayar itu. Belum. Waduh. Kalau dulu kita pikir kan dia nggak bayar sih nggak, ya karena dia memang kondisinya dulu kan, bisa dibilang ya belum bisa ditagih lah. Upaya menagih sudah bertahun-tahun tapi tak direspon, terpaksa dipublish oleh istri yang bernama Dian di medsos karena respon Nagita Slavina yang dinilai kurang simpatik. Ada satu hal yang kebetulan tetapi ditanggapi dengan sangat serius, seolah-olah gitu. Yaitu ketika istri saya, Mbak Dian itu, yang nagih itu pas ada di Pondok Indah, kebetulan dia melihat ada siapa? Kebetulan di restoran yang sama meeting gitu. Restoran sama meeting siapa? Istrinya ya. Gigi. Nah lalu kemudian Mbak Dian langsung datang, ngasih tahu, kenalkan diri dan kemudian menyampaikan. Tapi juga itu privat lah. Coba ini cuma kita dua aja soal tagihan ini. Oh, pada saat itu saya apa? Saya kan dulu istrinya ya. Oh ya. Terus kemudian suruh sampaikan sama asistennya. Ya saya sih nggak ngikuti, tapi Mbak Dian yang laporkan ke saya, dia bilang, dihubungilah ke asistennya itu kan. Sebenarnya saya bilang udah ngapain hubungin ke asisten, kalau mau bayar bayar, kalau enggak apa-apa, dia bilang gitu kan. So ini kan hanya masalah moral saja. Kalau ibaratnya orang kalau masih punya utang, ya kan. Kalau dia masih merasa punya utang, ya dia bayar. Tapi kalau dia nggak merasa punya utang, nggak bayar, nggak apa-apa gitu. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pekan ini akan menjadi pekan menentukan bagi nasib bahtera musisi sekaligus komedian Andre Taulany.
Rumah tangga yang sudah dikayu selama hampir 20 tahun bersama Rinwartia Trigina itu akan segera berakhir lewat ketuk palu majelis hakim. Namun di pekan paling menentukan bagi perjalanan bahteranya dengan wanita yang sudah memberinya 3 anak-anak ini, Andre rupanya sudah berada di New Zealand bersama teman-teman satu komunitas motornya Prediksi. Andre bahkan sudah pamer pemandangan di kota nan eksotik dengan hamparan luas pemandangan itu. Berjejer motor gede pun dipajang Andre CS. Alhamdulillah ya Allah, kita berkumpul di sini, lihat tuh keren banget pemandangannya teman-teman. Wis, keren. Makasih Rispo, makasih semua. Aku nangis, Haji. Iya, sedih banget. Kenapa kamu nangis? Injak bisa ada pemandangan sebagus ini tuh. Keren ya. Nangis happy. Ya. Akhirnya bisa pedain, bisa kesini ya. Ih, dia motorannya lama lo dia. Dia motoran lama lo si botak dong. Kamu kan nemenin aku. Andre luar biasa kuatnya ya, walaupun dia kemarin sempat sakit kepala, tapi hari ini dia full motoran gokil banget. Keberangkatan Andre bersama teman Prediksi bisa jadi sebagai pelipur lara dari keputusan kontroversialnya yang ngotot ingin mengakhiri bahteranya dengan Erin. Meski sebelumnya sempat mendapat penolakan dari anak-anaknya. Terlebih gugatan Andre juga sempat 3 kali ditolak majelis hakim. Hingga akhirnya Andre kemudian mengajukan gugatan keempat di pengadilan berbeda, yakni di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Marah kalau ada gugatan bocor saya rasa wajar ya, karena itu kan bukan konsumsi publik sebetulnya dan itu kan tidak terbukti. Tapi itu hal yang kemarin sudah berlalu, tidak ada niatan dari pihak kita juga untuk membahas yang kemarin-kemarin. Di tengah situasi panas itu, Andre diam-diam mempercayakan pada pengacara kondang Malik Bawazir untuk memediasi dirinya dengan sang istri yang kala itu tengah murka akibat dokumen gugatan bocor di jagat maya. Malik yang notabene suami aktris satu generasi dengan Erin yakni Cut Keke akhirnya sukses mendamaikan Erin dan Andre. Meskipun pada akhirnya pasangan yang menikah sejak tahun 2005 ini sepakat bercerai. Dengan ini Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin. Dan Erin juga menyatakan memulihkan nama baik Andre. Di antara kedua belah pihak di mana sepakat untuk bercerai. Jadi sudah tidak ada masalah, tapi secara administrasi hukum, secara yuridis tetap harus dipenuhi. Erin yang sejak awal kompak dengan putra-putrinya tetap ngotot mempertahankan bahteranya, pada akhirnya pun harus ikhlas menerima keputusan bercerai. Lantas benarkah Erin akhirnya mau bercerai karena Andre berjanji akan memberi nafkah mut'ah sebesar 1 miliar rupiah? Atau sebaliknya, antara Erin dan Andre memang sudah tak sevisi lagi untuk meneruskan bahtera? Mereka sepakat untuk bercerai. Terkait dengan harta dan sebagainya itu nanti akan dibicarakan. Ikhlas deh. Ikhlas. Saya kan pernah belajar ilmu ikhlas. Kiamat sudah dekat. Duh, jangan sampai deh. Di luar keputusan cerai yang sedianya akan diputuskan pekan ini, sejak awal Andre juga hanya mengajukan gugatan cerai, tapi sama sekali tak menyelipkan gugatan harta gonogini. Tim kuasa hukumnya berdalih jika pembagian harta gonogini selama menikah akan dibagi sesuai kesepakatan di luar sidang. Lantas jika pembagian harta gonogini dibuat di luar sidang, bukannya akan bias dan tak punya kekuatan hukum. Benarkah Andre sengaja menggantung status hukum harta gonogini karena belum sepenuhnya rela membagi harta yang didapat selama menikah dengan Erin? Benarkah Andre khawatir harta yang akan dibagi untuk Erin ludes karena pengaruh dan gaya hidup istrinya? Kita tidak membahas harta milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya titipan. Pada prinsipnya yang disepakati adalah satu, para pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik gitu ya, dengan tidak membuka atau mempermasalahkan kesalahan-kesalahan yang lampau gitu ya tentunya. Ketika sidang cerai hanya akan menjadi agenda formalitas karena tinggal perkara administrasi semata. Sementara Andre akhirnya memilih asyik touring bersama sejawatnya di New Zealand. Erin sempat diketahui jalan bareng teman pengusaha dan sosialitanya, seperti Fitri Salhuteru dan istri politisi Bambang Susatyo, menghadiri sebuah acara ultah. Tapi jelang ketuk palu majelis hakim, Erin justru diketahui tengah melakoni ibadah umroh bersama ibundanya.
Di sana ia berusaha pasrah akan ketentuan ilahi sembari mengasah jiwa ikhlas. Lantas benarkah Erin benar-benar sudah siap menyandang status janda? Masih umroh, ya tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi umroh. Intinya adalah ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support satu sama lain walaupun sudah tidak dalam konteks suami istri, karena kami mempunyai anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami besarkan secara bersama. Manta berhijab dan tengah memperdalam Islam, bahkan selalu tampil dengan busana syar'i. Tingkah lakunya pun begitu santun, beda saat sebelum berhijab. Namun entah mengapa, tiba-tiba saja Celine Evangelista bikin geger lantaran pamer foto dengan menggunakan baju pengantin adat Jawa dengan menggunakan kebaya fit body, lengkap dengan sanggul dan paes saat gala premier film terbarunya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penampilan Celine sontak saja menuai pro kontra di kalangan netizen. Tapi pengen cari imam yang baik juga nggak sih Kak? Doain ya. Tanya dong. Penampilan Celine kali ini memang berubah total dan bikin pangling. Tentu saja membuat netizen Celine dituding melepas hijabnya demi bisa tampil di film terbarunya. Padahal selama ini netizen sudah kadung senang saat melihat mantan istri Stefan William ini menggunakan hijab pasca memutuskan mu'alaf. Tak ayal saat melihat Celine dengan penampilan terbarunya, para penggemar ataupun netizen kecewa. Di sisi lain, sebagian netizen justru senang memuji penampilan Celine lantaran jika diperhatikan lebih detail, meski menggunakan paes, namun sebenarnya Celine masih tetap berhijab lantaran Celine masih menggunakan ciput alias inner hijab. Belum sempurna banget, tapi berusaha pakaian yang tertutup untuk menjaga kehormatan, meskipun mungkin ada beberapa yang masih salah cara pakainya atau bagaimana ya, tapi itu proses bertahap tapi untuk mempelajari dan biar lebih baik. Kembali menjadi sorotan, Celine seolah tak mau ambil pusing dengan komentar-komentar netizen. Apalagi sebelum tampil dengan pakaian Jawa lengkap dengan paes, artis berusia 33 tahun ini juga pernah diisukan melepas hijab. Lantas apa tanggapan Celine terkait tudingan netizen perihal dirinya yang diduga lepas hijab demi sebuah film? Gimana kita mau ngasih tahu dan menjelaskan ke semua orang juga susah juga, makanya aku kalau tiap kali ada pemberitaan udah gosip ya udahlah biarin aja. Tak mau banyak bicara, namun Celine tetap berusaha untuk tetap istiqomah untuk berhijab meski ujian terus menerpanya. Apalagi sebagai seorang single parent, Celine harus menafkahi anak-anak. Jika sebelum berhijab banyak tawaran job yang datang tak pernah ditolaknya, namun kini Celine justru harus memilih job yang datang. Tak jarang Celine harus menolak job meski honornya sangat menggiurkan lantaran tak sesuai dengan syariat Islam. Jika Celine menolak job lantaran tak sesuai dengan syariat, mengapa di film terbarunya Celine justru tampil tanpa hijab? Jadi benar, kamu mau buka hijab lagi? Iya, mau buka hijab. Kalau lagi mandi. Rela menolak beberapa job yang mengharuskannya melepas hijab, Celine seolah ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Entah mengapa Celine tak lagi mau mengumbar aurat seperti dulu, meski kerap mendapat pujian. Bahkan mengaku jika pujian yang diberikan justru membuatnya tak nyaman dan tak merasa dihargai sebagai seorang wanita. Sebaliknya, pasca berhijab, Celine merasa dirinya dihargai dan diperlakukan layaknya seorang wanita. Keikhlasan, keimanan, jadi banyak banget yang bisa dipelajari tentang perdamaian dan cinta kasih di dalam agama Islam ini, gitu yang aku kenal sekarang. Jadi tutur kata yang bagus aja, meskipun aku ya belum sempurna banget.